Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, di sini ya Bapa, kami akan mempelajari Sekolah Sabat. Kiranya firman yang akan kami pelajari dapat kami mengerti ya Bapa, dan Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam mempelajari ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 24 Juni 2025 berjudul Pesta Belshazzar. Setelah kota Niniwe dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi oleh pasukan koalisi yang mencakup orang Media dan Babilonia yang dipimpin oleh ayah Nebukadnezar, kota Babel mengalami kebangunan rohani yang belum pernah dilihat kota itu sejak zaman Hammurabi, pemberi hukum mereka yang agung. Dan di bawah Nebukadnezar yang sekarang bebas dari masalah serangan Asyur, kota Babel tumbuh dalam kekayaan dan pengaruh sampai pada titik di mana negara-negara tetangga tidak punya banyak pilihan selain dengan enggan mengakui dominasinya. Dan saudara-saudara, dia adalah ratu dunia dan negara-negara yang ingin makmur menyatakan kesediaan mereka padanya. Dan sementara itu, sejauh yang kita tahu, Nebukadnezar mati sebagai orang percaya. Maka mengakui bahwa Allahnya Daniel memang penguasa sah semua bangsa. Dan dalam Daniel 4 ayat 34-37. Dan dalam catatan selanjutnya saudara-saudara, yang Daniel berikan adalah tentang penggantinya Raja Belshazzar. Dan kita dapat membacanya dalam Daniel 5 ayat 1-31, pekabaran spiritual penting apakah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Dan apakah yang akhirnya membuat Belshazzar tersandung? Mungkin bagian yang paling menjadikan dan paling tragis dari cerita ini terdapat dalam Daniel 5 ayat 22. Setelah menceritakan kepada raja tentang kejatuhan dan pemulihan Nebukadnezar, Daniel berkata kepadanya, "Tetapi tuanku Belshazzar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini." Artinya, meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, meskipun dia mungkin telah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada Nebukadnezar, dia memilih untuk mengabaikan peristiwa-peristiwa ini dan sebaliknya, memulai jalan yang sama yang membawa begitu banyak masalah bagi pendahulunya. Seperti yang telah dilakukan Nebukadnezar dengan mendirikan patung emas. Belshazzar secara terbuka menentang apa yang Allahnya Daniel telah nubuatkan. Dengan menggunakan bejana bait suci dengan cara yang tidak senonoh. Dia kemungkinan besar menggarisbawahi fakta bahwa Babel telah menaklukkan orang-orang Yahudi dan sekarang memiliki barang-barang keagamaan Allah mereka. Dengan kata lain, saudara-saudara, mereka masih memiliki supremasi atas Allah ini yang telah menubuatkan kematian mereka. Memang, itu adalah tindakan pembangkangan yang total. Meskipun Belshazzar memiliki lebih dari cukup fakta atau bukti untuk mengetahui lebih baik, dia memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kebenaran. Yang jadi masalahnya dan sebaliknya adalah hatinya. Di akhir zaman saat krisis terakhir melanda dunia, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Apa yang akan menentukan pilihan mereka seperti halnya Belshazzar adalah hati mereka. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa, dan supaya kami dapat terus mengimani Tuhan agar tidak sekeras hati Belshazzar ya Tuhan. Dan kami dapat menerima bahwa Tuhanlah yang lebih besar dari kami dalam segala hal ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, berkatilah kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin.